Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Yuk Belajar Santai. Kali ini kembali kita akan membahas soal TPA untuk kelompok soal cerita seperti ini. Nah, jadi pada sesi kali ini kita akan membahas 5 soal cerita yang akan dimulai dari nomor 61 sampai nomor 65. Oke, tanpa kita buang waktu lagi, mari kita mulai mengerjakan. Oke, jadi saya akan membuat soalnya berada di layar, dan juga di sebelah kanan ini saya menggunakan Microsoft Whiteboard untuk coret-coretan saya. Oke, kita mulai dari nomor 61. Skala pada peta adalah 4:1 juta. Jika jarak antara kota A dan kota B pada peta 24 cm, berapa jarak sesungguhnya kedua kota tersebut? Nah, sebenarnya untuk soal cerita ini adalah bagaimana teman-teman semua itu memainkan imajinasi dan juga logika. Oke. Terkhusus untuk soal nomor 61 ini seperti contohnya. Skala pada peta itu adalah 4:1 juta. Nah, jika jarak antara kota A dan kota B pada peta 24 cm ya. Nah, jadi maksud skala di sini, skala 4:1 juta itu maksudnya setiap 4 cm pada peta itu mewakili 1 juta pada keadaan atau pada kondisi sebenarnya gitu. Nah, jadi kalau 4 cm di peta itu menandakan 1 juta cm pada keadaan yang sebenarnya. Nah, apabila ditanya 24 cm, nah kita tahu bahwa 24 ini itu didapatkan dari 6 kali 4 kan, 6 kali 4. 6 kali 4. Nah, kalau katanya di sini 4:1 juta, nah, artinya 4 cm itu mewakili 1 juta cm pada keadaan sebenarnya. Nah, apabila ditanyakan 24 cm, nah ini kan dikali 6 ya, dikali 6. Nah, berarti 1 juta ini juga kita akan kali 6, jadi dapat hasilnya 6 juta. Nah, ingat teman-teman bahwa ini masih dalam satuan cm ya, 6 juta cm. Nah, kita akan mengubah cm ke kilometer dibagi dengan 100.000. Oke, nah kita hilangkan 50, di sini juga kita hilangkan 50. Nah, sehingga dapat hasilnya 60 km. Nah, jadi 60 km merupakan jarak sesungguhnya antara kota A dan kota B. Oke, itu adalah jawaban untuk nomor 61. Jadi pilihannya adalah E. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 62. Sumaryadi bekerja selama 6 hari dalam seminggu dengan bayaran 31.250 per hari kerja dan 20.000 per jam lembur. Dalam sebulan bekerja, ia menerima gaji sebesar 1.030.000. Berapa jumlah jam lemburnya dalam sebulan? Oke, kita akan menyelesaikan soal nomor 62. Nah, jadi diketahui di soal nomor 62 ini itu Sumaryadi itu dia menerima gaji sebesar 1.030.000 ya, 1.030.000. Nah, gaji ini itu sudah termasuk total dari gaji pokok ditambah dengan gaji lemburnya. Nah, karena pada soal yang ditanya adalah jumlah jam lemburnya, otomatis kita harus menentukan dulu berapa gaji pokok si Sumaryadi ini dalam 1 bulan gitu ya. Nah, karena katanya dia dalam 1 minggu dia bekerja 6 hari dan dalam 1 bulan itu ada 4 minggu. Oke, berarti 6 dikali 4 sama dengan 24 hari. Nah, jadi si Sumaryadi ini itu dalam 1 bulan bekerja sebanyak 24 hari. Oke. Nah, kemudian katanya di soal dalam seminggu dengan bayaran 31.250 per hari kerja. Jadi kita kalikan 24 hari dikali dengan 31.250 ya teman-teman. Nah, jadi hasilnya nanti itu sama dengan 31.250 dikali 24.
sama dengan 750.000. Oke, jadi ini adalah gaji pokok, gapok ya, kita singkat gapok. Nah, gaji pokok si Sumaryadi dalam 1 bulan. Nah, katanya dalam 1 bulan itu dia menerima 1.030.000 teman-teman. 1.030.000. Nah, 1.030.000. 1.030.000 ini itu merupakan total dari gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Nah, sehingga apabila 1.030.000 itu kita kurangkan dengan gaji pokok, kurang 750.000. Nah, maka hasil pengurangan ini itu merupakan gaji lemburnya si Sumaryadi. Nah, jadi kalau kita kurangkan sama dengan 280.000. Nah, jadi 280.000 ini itu merupakan gaji lemburnya si Sumaryadi. Nah, katanya di soal berapa jumlah jam lemburnya. Nah, jadi kita tinggal membagi teman-teman. 280.000 dibagi dengan 20.000, karena 20.000 per jam merupakan tarif untuk gaji lembur. Nah, oke, kita hilangkan 40 di sini, kemudian kita hilangkan 40 juga di atas, sehingga 28 dibagi 2 sama dengan 14. Oke, jadi 14 jam itu merupakan waktu si Sumaryadi lembur dalam 1 bulan. Jadi dia lembur 14 jam. Oke, kita lanjut ke nomor 63. Oke. Ratu mempunyai uang sebesar 1.101.500. Uang itu digunakan untuk membeli lemari dengan harga 700.950, dibelikan tas 215.000, dan sepatu 170.000. Sisa uang Ratu adalah, jadi ini adalah operasi sederhana ya teman-teman, operasi perhitungan sederhana. Jadi katanya si Ratu itu memiliki total uang 1.101.500. Nah, kemudian akan dikurang dengan total belanjanya dia. Jadi kita bikin dalam kurung seperti ini, dikurangi dengan 700.950 ditambah 215.000 ditambah 170.000. Oke, jadi totalnya nanti itu adalah 1.101.500 dikurang 1.085.950. Oke, jadi hasilnya adalah 15.550. Nah, ini adalah sisa uang si Ratu. Jadi optionnya adalah E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 64. Jika X rupiah dibagi rata-rata kepada N orang, setiap orang memperoleh bagian 400 rupiah. Jika si orang lagi bergabung pada kelompok itu dengan jumlah uang yang sama, setiap orang akan memperoleh 300 rupiah. Berapa rupiah ke uang itu? Nah, sebenarnya soal ini itu sangat sederhana teman-teman. Ini merupakan soal yang sangat sederhana. Nah, kalau saya secara pribadi untuk menyelesaikan ini adalah saya akan mencari faktor kelipatan dari 400 dan 300. Nah, tentunya adalah 1.200 itu ya. Nah, 1.200. Nah, saya akan coba mencocokkan apabila total uangnya itu adalah 1.200. Nah, apabila dibagi ke 400 itu sama dengan 3 orang. Oke. Sehingga apabila dibagi ke 300 itu menjadi 4 orang. Jadi ada tambah 1, ada plus 1 orang. Nah, jadi cocok 1.200. Nah, akan tetapi jika teman-teman ingin menyelesaikannya secara matematis, bisa juga teman-teman menyelesaikan secara matematis. Nah, jadi kita akan membuat seperti ini. Nah,
X. Nah, tadi kan X ini kita misalkan adalah rupiahnya, total uangnya. Jika X dibagi N orang, itu katanya per orangnya itu akan dapat 400. Nah, kemudian apabila X dibagi ke N ditambah 1 orang, oke, N ditambah 1 orang, jadi masing-masing akan mendapatkan 300. Oke, jadi kita kali silang teman-teman tuh. Kita kali silang. Ini sama dengan X sama dengan 400N. Oke. Sedangkan ini adalah X sama dengan 300N. 300N ditambah 300. Oke. Kemudian kita akan buat persamaannya. 400N sama dengan 300N ditambah 300. Oke, kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. 400N dikurang 300N sama dengan 300. 400N dikurang 300N adalah 100N sama dengan 300. Oke, N sama dengan 300 dibagi 100 hasilnya 3, jadi N sama dengan 3. Nah, kita kembali ke persamaan. X sama dengan 400 N sama dengan 400 dikali 3 sama dengan 1200. Oke, jadi total uangnya atau X itu sama dengan 1200. Nah, begitu caranya teman-teman. Nah, kalau saya pribadi tadi agar lebih cepat saya akan mencari faktor kelipatan antara 400 dan 300. Nah, ini sama seperti Ini sama seperti ketika kita mencari atau menyamakan penyebut ketika menjumlahkan atau mengurangkan pecahan. Oke. Itu untuk soal nomor 64. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke soal terakhir, soal nomor 65. Oke, di soal nomor 65, umur rata-rata dari suatu kelompok yang terdiri atas siswa dan guru adalah 25 tahun. Jika umur rata-rata siswa adalah 17 tahun dan umur rata-rata guru adalah 41 tahun, berapakah perbandingan banyaknya umur siswa dan umur guru? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini kita akan misalkan teman-teman. Kita akan misalkan kalau X itu adalah X adalah siswanya, X adalah siswa, sedangkan Y itu adalah guru. Y adalah guru. Nah, kemudian kita akan ubah soal cerita ini menjadi suatu operasi matematika. Katanya tadi rata-rata antara umur siswa ditambah guru itu sama dengan 25. Oke, kita bikin sama dengan, kemudian kita masuk ke siswanya. Siswa adalah X 17 teman-teman, kemudian ditambah guru Y, umurnya rata-rata adalah 41. Oke, kemudian kita kalikan ke dalam. 25X ditambah 25Y sama dengan 17X ditambah 41Y. Oke, kita akan gabungkan yang sejenis. Ini 25X dikurang 17X sama dengan 41Y dikurang 25Y. 25X dikurang 17X itu sama dengan 8X, sedangkan 41Y dikurang 25Y itu sama dengan 16Y. Oke, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 8, ini tinggal X, sedangkan ini adalah 2Y. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini sudah menunjukkan perbandingannya X sama dengan 2Y katanya. Berarti saat X sama dengan 1, sedangkan Y sama dengan 2. Oke, X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Jadi X berbanding Y
itu sama dengan 1/2. Jadi jawabannya adalah A. Oke teman-teman, sekian untuk pembahasan 5 soal untuk soal cerita. Apabila teman-teman semua tertarik untuk pembahasan soal selanjutnya, mohon bantu teman-teman untuk subscribe, komen, like, dan share video ini ke teman-teman kita yang membutuhkan agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih dan stay tune untuk pembahasan soal selanjutnya.